Kalau kalian mau melaporkan, silahkan. Emang siapa kamu? Hah? Bisa melaporkan kita, sedang kita punya segalanya, punya jabatan dan punya uang banyak. Kamu cuma mengandalkan ini, hah? Mengandalkan ini, hah? Gak guna tau nggak? Hah? Bawa tuh. Pak, kayaknya mereka cuma nggak sadar deh kalau pekerjaan sekarang tuh yang butuh duit. Nih ya, biar kamu sadar. Nih. Ternyata suasana di desa ini tambah hari kok tambah dingin ya. Apalagi musim penghujan kayak gini. Ini pemandangan yang emang bener-bener enggak aku dapatin di kota. Kalau di kota kan pemandangannya cuma gedung. Dan sekarang udah nggak kerasa ya. Aku udah 3 bulan lebih liburan di desa ini. Kira-kira Arif khawatir nggak ya sama aku? Masalahnya kan udah sekitar ya kurang lebih 1 minggu nggak aku hubungin si Arif. Dan apalagi HP ku udah rusak sekitar 1 mingguan. Jadi aku lost kontak sama anak buah aku. Jadi aku sebenarnya berat banget sih mau ninggalin desa ini. Masalahnya kan udah ada sosok perempuan yang udah buat aku nyaman selama 3 bulan terakhir ini. Dan perempuan ini benar-benar nggak aku temuin di kota, dan perempuan-perempuan sebelumnya kayaknya nggak ada sih yang sama seperti Putri. Tapi Putri mana ya? Biasanya kan jam-jam segini dia lewat sini. Mending aku tungguin di sini aja kali ya. Udah jam 7:30. Ini kayaknya mobil aku kenal. Kayaknya ini mobil kantor yang biasa dipakai sama si Arif deh. Udah Pak Bayu. Rif, kamu kok bisa ada di sini, Rif? Gini Pak, Pak Bayu kan ke Panari izinnya cuma 1 minggu untuk datang ke daerah sini. Sedangkan sekarang kan udah sekitar 3 bulanan. Jadi saya khawatir takutnya terjadi sesuatu sama Pak Bayu. Makanya saya susul ke sini. Ya karena saya hubungi beberapa kali, entah itu nggak ada sinyal, nggak diangkat sama Pak Bayu, dan ya saya berinisiatif untuk datang ke daerah sini. Ya Rif, aku udah nyangka kamu pasti agak sedikit khawatir, Rif. Masalahnya HP aku kan udah sekitar 1 minggu itu rusak, dan aku lost kontak sama siapapun. Dan aku nggak nyangka aja kamu bisa langsung datang ke sini. Dan kenapa kamu bisa langsung datang ke tempat ini, Rif? Oh iya, ini kan jalan ke rumah nenek aku ya. Jadi rumah nenek aku kan tinggal lurus dikit. Habis itu kanan jalan, kan kamu yang anterin aku sini, Arif. Iya, sebenarnya saya mau langsung ke rumah neneknya Pak Bayu, tapi berhubung saya tadi kelihatan Pak Bayu dari sini, jadi saya berhenti di sini Pak. Ternyata benar, saya kira orang lain, dan ternyata emang Pak Bayu, dan ya syukurlah bisa ketemu di sini Pak. Ya Rif, sebenarnya kan rencana aku di awal, aku cuman mau 1 minggu liburan di rumah nenek ini. Karena memang di kota kan aku ada kerjaan. Tapi ini di luar rencana kita, Rif. Aku malahan nyaman di desa ini, Rif. Jadi aku punya alasan sih sebenarnya. Selain nenek aku yang buat aku betah di sini, ada seseorang juga yang berhasil membuat aku itu gak bisa tidur, Rif. Dan selalu ingin ada di desa ini. Maksud Pak Bayu gimana ya? Saya kok jadi bingung, apa banyak pekerjaan di sini yang harus diselesaikan sampai Pak Bayu bisa
ngerasa nggak bisa tidur kayak gitu? Enggak, bukan itu Rif. Jadi ini gak ada hubungannya sama kerjaan sih. Jadi selama ini aku udah kenal dengan banyak perempuan, dan dari perempuan yang pernah aku kenal sebelumnya gak ada yang sama seperti perempuan yang aku kenal sekarang Rif. Jadi dia itu orangnya sangat kalem, sangat polos, dan dia itu juga baik Rif. Dia deket sama aku udah sekitar ya kurang lebih sekitar 3 bulan ini. Selama aku di sini aku sering jalan-jalan bareng sama dia. Aku diajak ke sawah, kemudian diajak ke tempat-tempat yang emang bener-bener nggak ada di kota Rif. Dan yang kedua, dia tuh bener-bener buat aku nyaman, tenang, aman. Jadi apa yang udah dia lakukan itu benar-benar buat aku, gimana ya Rif, buat aku jatuh cinta sama dia Rif. Dan kalau kamu tahu Rif, perempuan ini sangat cantik Rif. Bukan cantik karena skincare ya, tapi memang cantiknya itu alami, cantik orang desa Rif. Jadi itu yang buat aku betah di sini dan nggak kerasa kalau misalkan aku udah 3 bulan di sini Rif. Terus rencananya Pak Bayu mau nikahin dia atau gimana Pak? Soalnya ya di kota juga banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan sih Pak. Itu dia Rif. Sebenarnya aku pengen pamit sama dia Rif. Aku kembali ke kota dan aku bilang sama orang tuaku. Tapi aku udah bilang sama nenek sih Rif. Dan nenek juga udah setuju karena dia tahu kalau perempuan ini adalah perempuan yang sangat baik Rif. Jadi aku mau balik ke kota buat ngomong sama orang tuaku. Setelah itu aku pengen ngelamar sosok perempuan ini. Namanya itu Putri. Oh ya, aku sampai lupa nih Rif mau nanya sesuatu sama kamu. Aku malah jadi curhat. Jadi aku mau nanya masalah kerjaan Rif. Urusan kantor gimana Rif? Kalau misalkan masalah kantor, saya udah handle semuanya Pak. Dan kebetulan untuk urusan karyawan baru, saya udah limpahkan ke manajer dan asisten yang baru itu Pak. Dan berarti kamu udah fix ada manajer dan asisten manajer? Ya, semenjak Bapak datang ke daerah ini sudah rampung Pak masalah itu. Dan ya ada sedikit masalah sih Pak dalam perekrutan karyawan baru. Itu kan ada kontak person saya waktu buka lowongan kerja, dan ada beberapa calon karyawan itu yang mengeluhkan proses perekrutan karyawan sih Pak. Maksud kamu Rif? Ya harusnya kan perekrutan karyawan itu dilakukan di perusahaan atau di kantor kita, dan mereka itu banyak yang mengeluhkan ternyata mereka itu diarahkan ke rumah pribadi manajer itu Pak. Berarti maksud kamu gini, manajer dan asisten manajer kamu yang baru itu melakukan perekrutan karyawan tidak dilakukan di kantor, Nah, iya Pak. tetapi di rumahnya. Iya, dan yang bikin saya marah itu karena ya keluhan itu ada beberapa yang bilang kalau misalkan ada persyaratan untuk masuk perusahaan membutuhkan ya semisal uang pelicin seperti itu. Ini benar-benar kelewatan ya. Masa perusahaan yang udah kita bangun susah-susah mau dihancurkan cuman dengan orang baru seperti ini Rif. Ini aku nggak boleh tinggal diam. Dan sekarang aku mau nanya sama kamu Rif, kamu udah ada bukti atau belum Rif? Kalau misalkan bukti, ya saya hanya mengacu pada keluhan para calon karyawan itu Pak. Sebenarnya saya belum telusuri secara detail sih Pak, tapi saya yakin kalau misalkan ya emang praktek itu dilakukan. Soalnya sebagian besar keluhan itu sama Pak, seperti itu yang masuk ke saya. Ya udah gini aja Rif, kamu rekam pembicaraan kamu dengan peserta interview yang udah dirugikan itu. Setelah itu kamu langsung laporkan ke pihak yang berwajib. Kalau perlu tangkap hari ini juga. Dan aku juga bakalan bantu kamu dengan caraku sendiri. Maksud Pak Bayu ntar lagi langsung mau balik ke kota atau gimana?
Ya kita lihat nantilah. Yang penting sekarang kamu laporan dulu dan pastikan orang itu tertangkap sekarang juga. Dan kebetulan juga hari ini masih berlangsung sih Pak perekrutan karyawan. Jadi kita bisa langsung tangkap tangan kalau misalkan emang praktek itu terjadi Pak. Ya udah kalau kayak gitu kamu sekarang jangan buang waktu lagi. Kamu langsung ke pihak yang berwajib untuk melaporkan terkait masalah ini, Rif. Nanti gimana kamu hubungin aku ya. Ya hari ini juga saya mau ke pihak yang berwajib untuk laporan, dan setelah itu nanti saya hubungi Pak Bayu tentang langkah-langkah yang bakalan kita ambil seperti itu. Ya udah kalau kayak gitu. Makasih banyak ya, Rif. Iya, saya langsung balik kalau gitu Pak ya. Oke, siap. Ini ada aja masalah. Putri kemana lagi? Semoga aja Arif juga bisa menyelesaikan masalah ini. Dan nanti aku juga harus pikirin sesuatu gimana caranya aku bisa bantu Arif. Ini udah jam 8, Putri masih belum datang. Sayang, yuk. Biasanya jam segini dia lewat sini kan. Bye. Put. Aku dari tadi nungguin kamu di sini, Put. Kamu nungguin aku? Iya, sebenarnya aku tadi jalan-jalan sih, Put. Aku menikmati pemandangan di sini karena aku pagi banget tadi keluar. Aku kira kamu juga bakalan pagi banget lewat sini, tapi ternyata kamu agak siang. Kamu habis dari mana, Put? Ya, seperti biasa aku habis jalan-jalan juga. Cuman aku agak siang karena tadi pagi masih banyak pekerjaan di rumah, Bay. Oh gitu. Ya udah duduk, Put. Duduk di. Kamu kenapa nungguin aku? Emang ada hal yang harus kamu omongin sama aku? Ya enggak sih, Put, tapi aku cuman pengen ketemu kamu aja. Rasanya kan sehari aja nggak ketemu kamu itu rasanya setahun buat aku, Put. Kamu kenapa masih belum balik ke kota, Bay? Ini kamu udah berapa bulan loh di sini? Iya, Put, rencana awal kan aku cuman mau 1 minggu di sini di rumah nenek, dan aku nggak tahu ya kenapa sampai 3 bulan lebih aku di sini. Mungkin karena ada kamu kali ya, Put, jadi aku nggak kerasa tinggal di sini. Ya selain aku pengen bareng sama nenek aku, karena memang ada alasan lain juga sih, Put. Ya karena aku kenal kamu juga. Karena kan kita kenalnya juga secara nggak sengaja, kamu nganterin makan ke rumah nenek dan akhirnya kita kenal. Dan sampai sekarang kita udah akrab banget. Karena terus terang ya, Put, selama ini aku belum pernah kenal sama perempuan seperti kamu. Dan ternyata di desa ini ada perempuan secantik dan sebaik kamu, Put. Makanya itu yang membuat aku betah di sini. Tuh, Put. Tapi ya, Bay, aku nggak mau karena adanya aku di sini jadi menghambat pekerjaan kamu di kota. Kan aku udah bilang sama kamu, Put, aku ini nggak punya kerjaan dan aku ini pengangguran. Aku cuma namanya aja tinggal di kota, tapi ya aku ini orang nggak punya, Put. Oh ya udah, kalau gitu berarti kita sama dong. Iya, Put. Aku sebenarnya mau bilang sama kamu, Put, mungkin nanti atau besok kali ya aku masih harus balik ke kota karena ya keluarga aku menghubungi aku tadi lewat nomor teman aku karena HP aku kan rusak udah 1 minggu ini. Dan mungkin setelah itu aku bakalan balik lagi ke sini, Put. Aku janji sama kamu. Tapi ini masih belum pasti ya kapan aku bakalan balik ke kota. Karena aku masih berat banget buat ninggalin desa ini. Selama 3 bulan ini, Put, banyak kenangan yang udah bener-bener gak bisa aku lupain di sini. Ya, terutama terkait dengan tempat ini, Put. Jadi setiap aku mau ada rencana mau balik ke kota, aku selalu ingat sama kamu, Put. Dan aku nggak tahu ya, Put. Aku ini bingung sama perasaan aku sendiri. Kita ini udah kurang lebih 3 bulan kenal dan kita sekarang udah sedekat ini. Padahal aku itu bukan tipe cowok yang mudah buat deket sama perempuan, Put. Dan aku juga bukan tipe cowok yang suka mudah menaruh hati sama perempuan. Tapi kali ini aku benar-benar ngerasa nyaman sama kamu, Put. Aku juga ngerasa tenang. Kamu itu juga baik orangnya, Put. Jadi gimana ya, Put? Aku bingung cara jelasinnya sama kamu, Put.
Kamu tahu nggak, Bay? Apa alasan aku kenapa aku bisa suka sama kamu? Oh, berarti kamu suka sama aku, Put? Kamu bilang, kapan hari kamu bilang ke aku kalau misalkan kamu itu nganggep aku ini cuman sebagai teman kamu, Put. Tapi kenapa kamu barusan bilang kamu suka Iya. sama aku, Put? Maksud aku ya, aku kagum aja sama kamu gitu. Oh gitu, terus? Ya aku kagum aja, kamu kan orang kota. Biasanya kalau orang kota itu nggak mau bergaul sama orang desa. Kamu kan beda, Bay. Kamu malah mau tinggal di sini dan kamu pengen menetap di sini. Ya itu kan karena alasan ada nenek aku di sini, Put. Kalau misalkan nggak ada nenek aku ya aku nggak mungkin pengen menetap di sini. Oh, tadi kamu bilang alasan kamu untuk tinggal lama-lama di sini itu karena ada aku. Sekarang kenapa jadi nenek kamu? Awalnya kan emang nenek aku, Put. Cuman diperkuat dengan adanya kamu itu. Jadi aku juga harus terus terang nih, Put, sama kamu. Aku juga suka sama kamu, Put. Jadi aku ngerasa ada yang beda aja selama 3 bulan ini. Hidup aku itu lebih berwarna, dan yang semula aku tuh susah banget deket sama perempuan, kamu udah berhasil buat aku suka sama kamu, Put. Dan yang kedua, aku nggak tahu perasaan kamu yang sebenarnya sama aku kayak gimana, Put. Tapi yang jelas perasaan aku ini ada semenjak aku pertama kali ketemu sama kamu, Put. Waktu kamu nganterin makan ke nenek aku, ya ada yang beda aja gitu. Dan aku setelah pikir-pikir, kayaknya bener aku jatuh cinta sama kamu, Put. Oh, jadi gitu. Berarti kamu suka sama aku, Bay. Ya iya, Put. Iya, kita sama sih. Aku juga suka sama kamu. Tapi aku belum pernah pacaran loh ya. Tapi kalau kamu kayaknya masih banyak mantan-mantan kamu ya? Gini ya, Put, masa lalu itu udah nggak penting buat aku, Put. Yang penting itu sekarang. Dulu emang aku pernah pacaran dengan beberapa perempuan yang emang pernah dekat dan pacaran sama aku, Put. Tapi semua itu yang nggak berjalan dengan semestinya gitu. Kita hubungannya kandas di tengah jalan karena memang ada ketidakcocokan. Entah tidak kecocokannya itu masalah materi atau bahkan masalah ego. Ya bermacam-macam alasannya, Put. Cuman yang menjadi alasan utama itu biasanya ya terkait masalah materi. Kalau di kota, dan aku rasa bukan cuma di kota sih, di semua wilayah nggak ada perempuan yang suka sama laki-laki yang nggak punya pekerjaan seperti aku. Yang kedua, nggak ada perempuan yang suka sama laki-laki yang miskin seperti aku, Put. Kecuali kamu ya. Makanya itu yang membuat kamu beda dengan perempuan yang lain, Put. Oh, jadi gitu. Ya. Terus Ya, kita gimana, Bay? Kalau kamu nggak keberatan sih, Put, dan kalau misalkan kamu setuju, ya aku pengen kamu jadi pacar aku, Put. Ya itu pun kalau misalkan kamu nggak terpaksa, Put, dan kamu mau. Kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa, kita masih bisa temenan kok, Put. Ya aku mau sih pacaran sama kamu. Cuman apa kamu beneran nggak ada pacar di kota? Put, kalau misalkan aku ada pacar di kota, ngapain aku ngabisin waktu di sini buat berduaan sama kamu terus tiap hari, Put? Coba deh, kamu ingat-ingat lagi. Dari awal sampai sekarang, waktu aku itu di desa ini cuma dihabiskan bareng sama kamu, Put. Apa iya aku masih mau menyembunyikan sesuatu sama kamu? Ya aku tinggal nunggu jawaban kamu aja, kamu mau atau enggak? Ya aku udah bilang barusan kalau aku mau jadi pacar kamu asal kamu nggak punya pacar lagi. Ya aku nggak ada pacar, Put. Berarti sekarang kita pacaran ya? Berarti kita sekarang pacaran? Iya. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu, nanti ke depan kalau misalkan ada cowok yang berusaha buat gangguin kamu, kamu harus menghindar dan kamu harus laporan sama aku. Nanti biar aku yang bakalan ngabisin cowok itu, Put. Ya udah deh. Oh ya, aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Jadi kemarin itu aku naruh lamaran, Bay. Jadi sekarang aku dapat WhatsApp. Coba nih dilihat.
kamu ngelamar kerja di PT Atmaja Group. Iya. Terus kenapa ini interviewnya di rumah seseorang ya, Bu? Ya aku juga nggak tahu, Bay. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Aku mau datang aja, mungkin aja nyampe sana aku dikasih tahu arahan untuk gimana-gimananya. Gini, Bu. Ya sebenarnya aku juga ngelamar sih, Put, di tempat itu kemarin. Oh, Jadi ya, aku juga dapet pesan, aku juga disuruh datang ke rumah itu. Dan ya, tapi aku nggak tahu ya bakalan datang atau enggak. Ya udah deh, mending sekarang kamu siap-siap aja. Kamu kan masih mau balik dulu ke rumah kamu ganti baju, habis itu kamu berangkat. Ya udah, nggak apa-apa. oh jadi gitu. Kamu nggak mau datang? Aku nggak tahu, Put. Nanti aku mau datang atau enggak. Masalahnya kan tuh jaraknya juga lumayan jauh. Oh ya udah deh. Nanti habis aku datang dari interview, aku mau ke rumah nenek kamu ya. Ya udah kalau kayak gitu. Berarti aku tunggu di rumah nenek ya? Iya, kamu nggak kira balik ke kota sekarang kan? Enggak, aku pasti tungguin kamu. Ya udah, kalau gitu aku mau pulang dulu ya, Bay. Aku mau siap-siap dulu. Ya udah kalau kayak gitu, Put. Kamu mau kemana? Ya aku balik juga. Ya udah, aku duluan ya. Ya, Put. Berarti benar yang dibilang sama si Arif. Ternyata perekrutan ini tidak dilakukan di kantor, tapi dilakukan di rumah manajer itu. Sekarang aku udah dapet jalan juga. Sekalian aku nganterin Putri. Berarti aku harus ganti baju dulu. Dan aku bilang aja sama Putri kalau misalkan aku mau datang juga. Ya udah deh kalau kayak gitu. Bu Windy, Iya, Pak. bentar lagi kita kan masih mau mengadakan interview lanjutan dari kemarin ya di rumah saya. Dan Bu Windy jangan sampai bocor sama Pak Arif, soalnya Pak Arif sekarang kan lagi cuti, dan kita harus meyakinkan Pak Arif kalau perekrutan karyawan baru itu berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur perusahaan. Kalau seumpamanya nanti Pak Arif nanya tentang prosesnya, ya Bu Windy selaku asisten manajer harus menjelaskan serapi mungkin, ya jangan sampai melakukan kesalahan. Kalau sampai Bu Windy melakukan kesalahan, kita bakal dipecat dan kita bakal dipenjarakan oleh Pak Arif. Soalnya ini sudah di luar prosedur perusahaan. Seharusnya perekrutan karyawan itu bukan di rumah. Iya, Pak. Sebenarnya saya takut sih, Pak. Tapi ini kayaknya cara yang aman buat interview di rumah. Pasti nanti calon-calon yang mau interview itu bakal nanya kenapa di rumah, Pak. Ya, kamu lakukan seperti yang kemarin aja. Ya. Soalnya yang kemarin itu sudah sesuai dengan rencana kita, dan sebagian calon karyawan sudah memberikan kita uang untuk persyaratan masuk untuk jadi karyawan di perusahaan kita. Iya, Pak. Tapi lagian tenang aja sih, Pak. Kan Pak Arif cuti, Pak. Jadi kayaknya nggak ada yang perlu dikhawatirin. Cuman kita harus bisa membungkam orang-orang yang udah interview sama kita, Pak. Kalau masalah itu kamu tenang ya. Yang penting kita mampu meyakinkan Pak Arif. Jangan sampai Pak Arif itu curiga tentang tingkah laku kita. Kalau sampai Pak Arif sampai tahu, ya tamatlah riwayat kita. Iya, Pak. Tapi sebenarnya saya nggak merasa rugi sih, meskipun ini kesalahan yang besar. Tapi mungkin ini bakal jadi salah satu kesalahan saya yang paling saya takutin, Pak. Sampai saya pensiun misal, kalau misal saya bertahan lama kerja di kantor. Ya sudah, kamu yang penting harus tenang dan harus menjelaskan sama Pak Arif, ya, supaya Pak Arif tetap percaya sama kita. Itu yang kita butuhkan untuk datang ke sini. Iya, Pak. Tapi makasih ya, Pak, sudah ngajak saya kerja sama buat hal ini, Pak. Kalau enggak, saya nggak cepet-cepet kaya, Pak.
Nah itu dia, kalau kita cuma mengandalkan gaji dari perusahaan, ya kita nggak cepat punya mobil, Iya Pak. punya rumah, dan punya tabungan yang banyak. Kamu tuh sendiri, kalau kita cuma mengandalkan gaji bulanan seorang manajer, apalagi saya baru diangkat, pasti gajinya gak seberapa. Dengan kita ya meminta uang administrasi ke calon karyawan, ya kita bakal punya uang banyak. Meskipun Iya, kita Pak. udah melakukan kesalahan yang sangat fatal kalau Pak Arif sampai tahu. Tapi Pak David beneran yakin kalau orang-orang di perusahaan itu nggak ada yang curiga sama kita, Pak? Saya nggak tenang gitu Pak ngejalani hari-hari saya kalau saya kerja. Bu, ini tenang aja ya, orang yang berpotensi untuk membongkar rahasia kita sudah saya sogok, dan nggak mungkin membeberkan masalah ini sama Pak Arif terutama. Ya Pak, saya percaya sama Pak David. Loh, itu kan mobil Pak Arif. Saya pikir Pak Arif di dalam. Iya. Kita samperin aja Pak, gimana? Ya udahlah, kita nanti nunggu di sini aja. Pak, Pak Arif, David, Windy kok ya, ada di sini? Emang kalian nggak kantor? ya kita bentar lagi bakal langsung ke kantor Pak. Ada hal yang penting yang harus saya sampaikan sama Pak Arif. Ini masalah perekrutan calon karyawan baru Pak. Oh, tentang perekrutan karyawan baru. Gimana Iya. kabarnya? Udah selesai atau masih ada beberapa calon karyawan yang harus kalian interview? Ada, hari ini masih ada sih Pak. Karena berkas-berkas di kantor kayaknya masih ada 10 lamaran gitu yang belum kita interview kemarin Pak. dan kita sudah mengantongi beberapa nama untuk masuk dan bergabung di perusahaan Pak Arif. Iya Pak. Gini ya, saya kan udah cuti, jadi semua tugas yang ada di perusahaan dan tugas-tugas kalian sendiri kalian kerjain dengan baik. Iya, Dan kalau misalkan nanti sudah selesai semuanya, kalian kasih laporan sama saya. Iya Pak. Nanti kita kasih laporan berupa berkas juga foto Pak. Nanti dikirim lewat WhatsApp ya Pak, atau email. Iya, iya. Udah, kalau gitu kalian masih ada yang mau diomongin lagi atau enggak? Pak Kalau Arif misalkan- kira-kira kapan masuknya Pak? Nah, saya kan cuti selama 3 hari, jadi sekitar 2 hari lagi saya masuk kantor. Jadi setelah saya masuk kantor, saya harap tugas kalian udah selesai semua dan data-data karyawan baru yang kalian udah rekrut udah ada di meja saya. Ya Iya Pak. Pak. Mohon maaf Pak, yang masalah klien kemarin itu butuh tanda tangan Pak Arif secepatnya. Ya, saya mencoba bilang dan menjelaskan sama klien kalau Pak Arif sekarang masih cuti, tapi dari pihak mereka mendesak kita untuk segera mentandatangani berkas-berkas itu Pak. Gini Fit ya, yang minta permohonan untuk kerjasama itu mereka. Jadi kalau mereka itu menekan seperti itu, kayaknya mereka itu udah nggak menghargai perusahaan kita. Kamu bilang 2 hari lagi saya masuk kantor. Dan kalau misalkan mereka masih nekan terus, kamu batalin aja. Siap Pak. Masih banyak perusahaan yang mau kerjasama dengan kita. Tapi Pak, maaf Pak Arif nggak ada masalah kan ya Pak? Kayak beda gitu dari hari-hari biasanya. Nah, kalau masalah itu ya biasalah, namanya orang banyak kerjaan juga, dan saya juga kan ambil cuti untuk nenangin pikiran. Jadi ya agak sedikit pusing lah. Jadi saya harap kalian itu melakukan tugas kalian dengan baik dan jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar prosedural di kantor kita. Kalau Pak. misalkan saya mendapatkan sesuatu yang nggak benar dengan kerjaan kalian, saya bisa tindak kalian dengan tegas. Ya, Paham? tapi percaya sama kita aja Pak. Kita bakal lakuin yang semaksimal mungkin buat bantu perusahaan. Ya, soalnya kan kalian, saya sudah angkat jadi manajer dan asisten yang baru di perusahaan karena saya udah percaya dengan kualitas kalian, dengan kemampuan kalian. Jadi jangan
bikin saya kecewa. Pak Arif tenang aja kalau masalah itu. Kita akan melakukan sesuai dengan prosedur perusahaan. Kalau semisal nanti klien itu datang dan ngotot, saya bakal membatalkan kerjasama sesuai perintah Pak Arif. Baguslah kalau misalkan seperti itu. Kamu harus mempunyai sikap tegas. Soalnya kamu Siap. sekarang posisinya bukan staff lagi atau karyawan udahan. Kamu manajer sekarang. Siap, Pak. Iya Pak. Jadi ya udah kamu lanjutin pekerjaan kamu. Soalnya perekrutan karyawan itu penting. Kalau misalkan kita kekurangan karyawan, bisa-bisa perusahaan kita dalam melaksanakan kegiatannya bakal terhambat. Siap. Ya udah kalian lanjutin tugas kalian, dan kalau misalkan laporan kalian udah selesai tentang pekerjaan karyawan yang baru, kalian taruh di meja saja. Siap. Kita minta maaf Pak karena sudah mengganggu kenyamanan Pak Arif, karena saat ini Pak Arif kan lagi cuti. Seharusnya Pak Arif tidak berpikir tentang perusahaan. Kita malah datang ke sini untuk menjelaskan semua hal yang tidak harus Bapak pikirkan. Udah gak apa kalau masalah kayak gitu. Emang ya sebenarnya saya senang di kalian datang ke sini melaporkan kegiatan kalian atau apa yang terjadi di perusahaan. Soalnya kan saya nggak bisa ya, langsung ke perusahaan karena emang keadaan saya cuti sekarang. Ya udah Pak, kalau gitu kita langsung ke kantor ya Pak. Ya udah, Pak Arif, selamat menikmati cutinya ya Pak. Semoga refreshingnya memuaskan. ya, terima kasih. Permisi Pak. Terbakat mereka ya, untuk menutupi Kamu kemana, Bay? Put, setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku mending bareng sama kamu aja deh, Put. Lagian kita juga ngelamarnya kan di satu perusahaan yang sama, dan aku khawatir aja kalau misalkan kamu sendirian. Lagian tempatnya juga lumayan jauh, kamu kan nggak ada kendaraan, jadi mending kamu bareng sama aku aja. Ya udah, kalau kamu juga mau ke sana, kita bareng aja. Sebenarnya gini ya Put, aku agak sedikit aneh sih Put, yang buat aku ragu kenapa harus dilakukan di rumah si manajer ini. Tapi ya nggak apa-apa, barangkali cuman kita mau dikasih arahan, kemudian nanti kita diarahkannya ke perusahaan. Oh ya Put, kamu tahu nggak Put, seseorang atau teman kamu mungkin yang udah pernah ngelamar pekerjaan dan disuruh datang ke rumah manajer ini Put? Aku juga nggak tahu sih, Bay. Aku juga nggak pernah dapat informasi dari teman-teman aku kalau pekerjaan ini harus dipanggil ke rumahnya. Aku baru sekarang nih dengan informasi kayak gini. Cuman ya aku berpikirnya ya positif aja. Mungkin kan cuman ya kata kamu dikasih tahu arahan aja. Ya sih Put, dan juga aku lihat tadi untuk lokasinya juga lumayan, sekitar ya kurang lebih sejam, karena ini masih di wilayah kota juga. Terus kamu udah mempersiapkan semuanya Put? Udah semuanya, aku udah mempersiapkan semuanya di map ini. Oh gitu. Kamu udah bawa surat lamaran kamu kan? Nah, surat lamaran aku udah aku taruh di keranjang belakang. Jadi nanti kita menghadapnya bareng-bareng aja, karena aku takut ada sesuatu yang terjadi sama kamu. Sebenarnya sih untuk lamaran ini, untuk pekerjaan ini nomor sekian sih Put buat aku. Yang terpenting keselamatan kamu, dan aku nggak mau kamu di jalan diganggu sama cowok-cowok atau kamu dimacem-macemin sama orang. Jadi aku nggak mau, karena kan sekarang kita udah pacaran Put. Otomatis aku sebagai pacar kamu harus benar-benar memastikan keamanan kamu. Ya udah. Tapi nggak apa-apa kan? Aku pakai motor almarhum kakek aku. Jadi motor ini adalah motor kesayangan kakek aku. Karena aku Apa, Bay? nggak ada kendaraan lagi, akhirnya mau nggak mau aku harus bawa motor ini. Tadi aku masih isi bensin karena memang bensinnya habis ya, dan akhirnya aku cari tukang bensin eceran dulu. Oh ya Put, kamu tahu nggak Put, nenek aku itu dulu ketemu sama kakek aku itu pakai motor ini. Jadi motor ini dulu tua banget dan catnya juga udah nggak bagus. Akhirnya karena memang orang tua aku dulu sempat pulang ke sini, akhirnya motor ini dicat lagi dan akhirnya bagus lagi.
Iya. Ya barangkali nanti dengan kita naik motor ini kita bisa berjodoh sama seperti nenek aku dan almarhum kakek aku pun. Amin. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu kita langsung berangkat aja. Kamu bonceng sama aku dan kita sekalian jalan-jalan juga kan Put. Kita kan udah lama banget nih Bay gak jalan-jalan kayak gini. Kita kayaknya emang nggak pernah jalan-jalan deh. Gimana sih, udah siang? Belum datang juga. Belum, Pak. Oke, bentar lagi. Kayaknya dari pembicaraan Pak Arif itu udah udah percaya banget sama kita. Dan Pak Arif sudah memberikan tanggung jawab penuh sama kita. Kita harus menyelesaikan secepat mungkin ya perekrutan karyawan baru ini sebelum Pak Arif masuk ke kantor. Iya, Pak. Harap sih hari ini terakhir ya, Pak. Ya kita harus usahakan hari ini terakhir. Sudah. Pucuk dicinta lapor. Ya, kita lihat aja nanti. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar di sini Put. Iya, alamatnya bener di sini Bay. Mau melamar pekerjaan Mas? Iya Pak, Mbak. jadi saya tadi malam dapat WhatsApp dan teman saya juga dapat WhatsApp kalau misalkan kita diminta buat datang ke sini. Bener banget. Tadi malam yang WhatsApp itu asisten manajer saya. Nah, ini Mas sama Mbak sudah melengkapi surat-surat lamaran pekerjaan? ini sudah lengkap semuanya. Sudah lengkap. Sebenarnya ini nggak terlalu penting ya. Oh ya, silakan duduk Mas, Mbak. Oh iya. Kenapa kita menyuruh kalian berdua itu datang ke rumah kita? Karena kalian berdua itu sangat beruntung dan terpilih untuk bergabung di perusahaan kita. Tapi ada hal yang harus kalian berdua selesaikan. Harus menyelesaikan uang administrasi. Ya. Dan Uang kita jamin. administrasi. Iya. Maksudnya uang administrasi gimana ya Pak? Kalau masalah itu kalian nggak usah tahu. Yang penting kan kalian berdua bisa keterima dan bisa mulai bekerja di perusahaan kita. Iya, Berapa? dan dengan cara kamu membayar itu udah dijamin masuk kerja besok. Berapa uang yang harus kami bayar supaya kami bisa diterima di perusahaan ini? Sekitar 50 juta 50 juta. Per orang. per orang. Gini ya Pak, kita berdua ini kesini buat melamar pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan setiap hari. Tapi kenapa malah kita diperas seperti ini? Ini Jadi, bukan diperas. yang pertama ini sudah tidak sesuai dengan prosedur yang saya ketahui. Nggak ada ceritanya orang melamar pekerjaan itu malah dipanggil ke rumah, dan lebih kocaknya lagi kita dimintai duit 50 juta. Kalian pikir kita sebodoh itu? Terus ini Jadi, kalau saya emang sedikit- nggak bisa bayar ya udah nggak usah bayar, nggak usah ngoceh di sini juga. Ya enggak, saya sedikit ragu aja. Ini beneran kalian sebagai manajer dan asisten manajer dari Atmaja Group? Atau jangan-jangan kalian ini cuma calo aja? Kalian bukan karyawan di sana? Sabar dan tenang ya. Setiap usaha itu harus butuh pengorbanan. Kamu tahu sendiri, sekarang cari pekerjaan itu sangat susah. Gak sembarangan orang bisa dipanggil seperti kalian berdua. Kalau kamu masih ragu dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita di perusahaan Atmaja Group, kamu bisa survei langsung besok ya ke perusahaan kita. Saya nggak perlu survei dan lain sebagainya. Saya kesini buat cari kerjaan. Tapi kalau misalkan saya dengan teman saya diperas seperti ini, saya nggak bakalan bayar. Kita nggak sebodoh itu. Apa kamu masih mau bayar, Put? Aku juga mau dapat mana uang Bay. Aku mending nggak kerja di perusahaan bapak ini daripada aku harus bayar 50 juta. Oh ya udah, berarti kalian pulang aja. Berarti kalian nggak bisa kerja di perusahaan kita. Gini ya, kalau misalkan memang kita nggak mau diterima, ya udah nggak apa-apa. Berarti kita udah sia-sia datang ke sini dan kita membawa lamaran ini itu juga buang-buang duit. Ini nggak ada nilainya, nggak bakal dipakai. Ya, kamu siap-siap aja jadi pengangguran seumur hidup.
Karena perlu kamu ketahui ya, di setiap perusahaan peraturannya seperti ini juga. Kalau kamu pengen bekerja tanpa mengeluarkan duit dahulu, nggak mau jadi tukang rongsokan, kuli serabutan, atau kamu minta-minta di bawah lampu merah. Itu yang cocok sama kalian berdua. Ingat, sekarang ya, seperti ini tuh gak guna, tau nggak, kalau gak ada uang. Perlu kamu ketahui itu. Apa yang kamu mau diandalkan? Ijazah. Kalau gak ada orang dalam, kamu gak mungkin bisa bekerja. Perlu kalian ketahui. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu, saya juga bakalan laporkan terkait dengan masalah Kamu ini. jangan macem-macem ya sama kita. Dan kita bakalan juga melaporkan ke pihak yang berwajib karena kita Kamu sudah cari merasa masalah ditipu. sama kita. Ya emang kalau Udah deh. misalkan aku kamu tuh orang butuh, jangan cari masalah sama orang kayak kita. Ini pikirin aja hidup kamu daripada ngurusin hidup orang. udah deh Put, kayaknya kita udah nggak guna lagi di sini Put. Emang nggak guna sih. Karena Buang waktu banget nih kita, Pak. Kalau kalian mau melaporkan, silahkan. Emang siapa kamu? Bisa melaporkan kita, sedang kita punya segalanya, punya jabatan dan punya uang banyak. Kamu cuma mengandalkan ini, mengandalkan ini, Gak guna, tau nggak? Bawa tuh surat lamaran kamu itu. Pak, kayaknya mereka cuma nggak sadar deh kalau pekerjaan sekarang tuh yang butuh duit. Nih ya, biar kamu sadar. Nih, kalian apa-apaan? kamu ya papaan. Kalian udah kelewatan banget ya. Aku pastikan kalian berdua sebentar lagi bakalan berurusan dengan orang yang salah. Dan kalian bakalan terima semua konsekuensi yang udah kalian lakukan sama aku. Yang pertama aku udah diminta duit, dan yang kedua aku malah disiram kayak Kamu gini. punya bukti apa? Udahlah, mendingan kalian pergi ya, karena kalian berdua udah menyita waktu kita. Jangan berharap kamu bisa mendapatkan pekerjaan kalau kamu gak punya uang. Oke? Bawa surat lamaran kamu, karena kita gak butuh. Atau perlu aku sobek juga? Pak, silakan duduk, Pak. Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu harus kembali ke kantor? Ini kan masih jam kantor. Ya, bentar lagi saya bakal ke kantor, Pak. Terus mereka siapa? Ini Tamu, Pak. tamu kita, Pak. Benar. Iya, Pak. Tamu kita. Kok kayaknya bawa berkas apa enggak? Apa ada kepentingan sama perusahaan saya? Jadi saya datang ke sini buat melamar pekerjaan, Pak. Tapi saya disuruh datang ke sini dan saya dipintain uang 50 juta, Pak. Terus teman saya ini nggak bener, Pak. Sebentar, Mbak. Bentar, Pak. Terus teman saya juga disiram, Pak. Sebentar. Ini yang dikatakan Mbak benar atau hanya fitnah aja? Soalnya kita ini perusahaan besar, nggak mungkin melakukan hal-hal yang seperti itu. Udah, sekarang gini aja Rif. Sekarang nggak perlu kamu tanya bukti lagi, karena aku langsung yang datang ke sini. Jadi perempuan yang kuceritakan yang di desa itu, ya ini orangnya. Dan kebetulan dia tadi itu ketemu sama aku, dia nunjukkan WhatsApp dari perempuan ini kalau misalkan dia itu katanya disuruh datang ke sini buat interview. Dan kita tadi diminta uang 50 juta. Berarti mereka berdua manajer yang baru. Ya mereka yang saya kerjakan kurang lebih 3 bulan ini, Pak. Oh gitu. Ya udah, sekarang kamu udah laporan kan ke pihak yang berwajib? Sudah, Pak. Pak, Pak, saya minta maaf, iya, Pak. Pak. Kita minta maaf, Pak. Dan untuk bukti kamu gak usah khawatir, pembicaraan kita dari tadi sudah kita rekam. Dan lebih parahnya lagi ya Rif, mereka berdua tadi udah nyiram aku. Dan bahkan aku diusir dari rumah orang ini. Kalian tahu nggak aku siapa? Aku ini bosnya Arif. Aku yang punya perusahaan. Aku direktur perusahaan tempat kalian kerja. Jadi secara nggak langsung kalian itu udah mencoreng nama baik perusahaan aku. Jadi kita buat yang pertama laporan terkait dengan pencemaran nama baik perusahaan kita, dan yang kedua kita buat laporan tentang pemerasan mereka terhadap calon karyawan yang bakalan bekerja di perusahaan kita, Rif. Saya sudah laporan tadi dan dimintai keterangan, dan saya sudah ngasih bukti chat orang-orang yang sudah mereka ambil uangnya. Ya udah, berarti kalau gitu kita tinggal tunggu pihak yang berwajib.
Pak, kita minta maaf, Pak. Jangan laporkan kita ke pihak yang berwajib. Kalian berani berbuat, kalian harus berani bertanggung jawab. Kalian udah nyiram aku dan kalian harus mendapatkan balasan. Oh ya Put, aku mohon maaf sebelumnya sama kamu Put. Aku nggak terus terang sama kamu. Sebenarnya aku nggak mau melamar pekerjaan di sini. Cuman karena memang kebetulan kamu yang dipanggil ke sini, akhirnya aku ikut. Dan mereka berdua ini anak buah aku Put. Aku sebenarnya bukan nggak punya kerjaan Put. Aku itu punya perusahaan dan yang kerja ya Arif ini sebagai penanggung jawab. Dan niatku ke desa emang awalnya mau main ke rumah nenek Put, tapi kita ketemu secara nggak sengaja. Ya aku minta maaf, aku bukan bermaksud buat tipu kamu Put. Ya udah nggak apa-apa kok, Bay. Oh ya Rif, nanti mungkin kamu datang lagi ke rumah nenek aku buat jemput aku bakalan balik ke kota. Dan aku bakalan ngomong sama orang tua aku buat ngelamar Putri karena kita udah pacaran. Nah, ini pihak yang berwajib udah datang. Sekarang kamu udah siap-siap ya. Pak, saya minta maaf, Pak. Pak Arif, Pak, saya minta maaf, Pak. Ini Pak orang yang Pak. saya laporkan tadi. Pak, saya minta maaf, Pak. Pak. Ya, akhirnya semuanya udah terungkap. Aku makasih banyak Put. Ya mungkin ini ada peran kamu juga sehingga mereka berdua bisa kita laporkan ke pihak yang berwajib. Oh, mending sekarang kita langsung balik aja ya Put.